Harga beras di wilayah lumbung padi di Purbalingga, Jawa Tengah terus naik dari hari ke hari, pemirsa. Tidak hanya beras, harga telur juga mulai meroket dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp30.000 per kilogramnya. Harga beras naik tidak hanya terjadi di perkotaan. Harga beras di pasar Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah sudah 2 bulan mengalami kenaikan. Padahal Kecamatan Mrebet merupakan salah satu wilayah lumbung padi. Harga beras kualitas medium di pasar Desa Pengalusan melonjak dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras dengan kualitas bagus harganya sudah mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Sampai berapa beras harga beras? Sekarang tembus 17 itu yang harga mahal, paling mahalnya itu 17. Yang enaknya itu. Terus antisipasinya karena beras mahal gimana? Ya cari yang murah-murah aja, yang bisa cukup buat inilah makan sehari-hari, yang cari yang murah. Tak hanya harga beras, pasca pemilu harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 10 hari terakhir harga telur ayam di pasar ini kembali mengalami kenaikan. Pasti itu kalau kenaikan, tiap ada kenaikan pasti konsumen istilahnya mengeluh lah. Apalagi sekarang komoditas sembako pada naik, katanya beras gitu kan. Diperkirakan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi, terlebih sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga sembako yang terus melonjak tiap harinya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Catur Edi Purwanto, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk menjaga stabilitas pangan, ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Banten. Pemirsa, jumlah beras yang didistribusikan pemerintah Kota Tangerang bersama Perum Bulog Cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli beras di bazar dengan murah wajib menyertakan KTP mereka. Namun tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras. Dengan jumlah stok beras yang tersedia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga hingga beberapa bulan ke depan. Di tengah tingginya harga beras, Satgas Pangan Mabes Polri mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis siang. Satgas memastikan harga akan stabil dan stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan dan Idul Fitri. Satgas Pangan Mabes Polri Kamis siang mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini ketersediaan beras dipastikan aman bahkan hingga bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Stok beras untuk wilayah Jabodetabek dan Banten saat ini mencapai 77.000 ton beras. Selain itu, di Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak juga sedang bongkar muat beras. Di pasar-pasar atau di toko-toko retail modern, kami pun melihat dan mengawasi seluruh pasar-pasar becek. Kami mendapatkan data di seluruh Indonesia bahwa beras pun banyak dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras karena kita lihat bahwa sudah masuk beras-beras impor dari luar negeri yang secara bertahap memenuhi gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Satgas Pangan menegaskan pekan depan beras akan mudah didapat di pasaran dan harga beras pun turun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur masih tinggi dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan premium.
Harga ini masih tergolong tinggi dibandingkan harga eceran tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan berikut laporan rekan Dilami Aulia dan Ahmad Putra. Pemirsa, harga beras masih tinggi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Untuk beras harga premium dan juga medium ini ada di kisaran harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Ini tentunya harganya jauh lebih meningkat dibandingkan harga eceran tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras premium dan juga medium di harga Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Kenaikan beras ini memang sudah berangsur selama beberapa pekan. Adapun problemnya atau permasalahan mengapa beras ini terus naik begitu dikarenakan memang produksi beras yang menurun akibat belum memasuki masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024 dan juga akibat cuaca yang tidak menentu, sementara untuk permintaan dari pembeli ini terus meningkat. Dan pembeli ini juga mengeluhkan terkait dengan kenaikan harga ini yang terus berangsur naik dan meminta untuk pemerintah memberikan kebijakan efektif dalam menurunkan harga beras terutama menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membagikan bantuan beras 10 kg bagi 1.000 warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Presiden berharap program bansos tersebut mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras yang terjadi. Sebelum bertemu para penerima bansos, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau gudang Bulog di Mandai, Kabupaten Maros. Presiden ingin memastikan pasokan beras aman menjelang dan selama Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Usai sidak, Presiden melanjutkan kunjungan kerja dan bertemu dengan para penerima program bansos. Presiden menegaskan bantuan pangan dibagikan untuk masyarakat yang kurang mampu dan disebutkan harga beras mahal karena faktor perubahan iklim El Nino. Kenaikan harga tersebut juga dialami oleh negara-negara lain di dunia. Presiden kembali memastikan bahwa bantuan pangan kepada masyarakat akan terus dilanjutkan hingga Juni mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak mewaspadai harga beras yang sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Tercatat kenaikan harga beras mencapai lebih dari 7% sejak awal tahun ini. Pemerintah dinilai butuh kewaspadaan tinggi terhadap kenaikan harga beras secara nasional yang terjadi belakangan ini, di mana momen kenaikan harga beras dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga menjelang bulan puasa dan lebaran nanti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat kenaikan harga beras yang terjadi sejak awal tahun hingga saat ini sudah mencapai 7,7%. Dari awalnya berada di posisi Rp14.000 per kilogram, kini sudah mencapai rata-rata di atas Rp15.000 per kilogram. Untuk itu Sri Mulyani meminta semua pihak mewaspadai kenaikan harga beras yang sudah cukup tinggi ini. Kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Di sisi lain, selain beras, Menteri Keuangan juga mencatat beberapa komoditas juga mengalami kenaikan, mulai dari cabai merah yang naik mencapai 17%, telur ayam naik 3,9%, daging ayam naik 2,2% hingga bawang putih yang naik 1,9%.